Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak yang berkata demikian, tapi kita akan tetap percaya bahwa Dia adalah Yesus, adalah Tuhan, dan Yesus adalah Juru Selamat. Mantap! Dan 5 menit bersama dengan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah eksusiamu, kekuatanmu, kuasamu ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu kita akan membaca Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. But as many as receive him, to them he gave the power to become children of God, to those who believe in his name. Jadi kita punya kuasa, kita punya otoritas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam nama Yesus kita diberikan juga kuasanya kepada kita, dalam kuasa Roh Kudus. Ya, kalau cerita soal kuasa ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Karena apa? Kita sangat tergantung, hidup ini sangat tergantung kepada kuasanya. Kita mau melakukan apa saja, itu karena kuasa kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap kita orang-orang percaya. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa kuasa itu adalah eksusia. Jadi Omikron ketemu Epsilon itu akan menjadi U. Jadi eksusia. Jadi bukan exousia tapi eksusia. Nah, jadi kita tahu bahwa exousia itu memiliki pengertian yang pertama adalah jurisdiction. Jurisdiction itu adalah hak secara hukum untuk melakukan sesuatu pembelaan, atau hak secara hukum kalau seorang pengacara tidak mempunyai hak secara hukum, tidak disahkan dia sebagai lawyer, ya dia tidak akan bisa menjadi pembela. Ataupun dia punya gelar sebagai SH maupun sampai doktor, tapi dia tidak punya jurisdiction sebagai hak hukum untuk membela, dia tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang punya hak hukum untuk bisa melakukan. Demikian kita sebagai orang-orang percaya, kita punya hak hukum untuk melakukan segala hal yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya hak hukum yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, sebab Allah katakan usir setan-setan, lenyapkan sakit penyakit, dan haleluya, saya sudah batuk. Lenyapkan sakit penyakit dan segala kelemahannya. Dan itu otoritas yang diberikan, wewenang yang diberikan kepada kita. Dan saya sudah melihat bagaimana setan-setan biar 250 tahun, biar penguasa dari pedalaman sana, dan saya sudah menghadapinya. Dan saya mau katakan kepada kita, tidak satu kekuatan daripada kuasa-kuasa kegelapan itu, segala mantra-mantra yang pernah dikirim tidak akan pernah, karena apa? Kita punya namanya wewenang untuk memerintahkan segala kekuatan setan untuk berhenti beraktivitas, atau berhenti melakukan manuver, atau berhenti untuk melakukan penyerangan-penyerangan. Karena apa? Tidak ada satu kuasa pun yang mempan terhadap keturunan Yakub. Itu wewenang-wewenang atau mantra-mantra tidak akan ada. Wewenang setan nggak ada. Kita yang diberikan wewenang, otoritinya. Jadi yang pertama jurisdiction, yang kedua dikatakan wewenang, authority. Jadi wibawa Allah bersama dengan kita, wewenang itu juga wibawa Allah ada bersama dengan kita. Ketika kita katakan kepada setan, setan kau keluar, maka dia tidak bisa tidak keluar. Saya sudah pernah banyak kali mendapatkan amplop karena saya mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Tapi saya tolak semua karena saya tahu saya bukan saya bukan dukun.
Saya hanya memberikan secara cuma-cuma karena Tuhan memberikannya secara cuma-cuma. Dan kadang-kala mereka bilang, "Pak, kok kenapa Bapak tidak menerimanya?" Terus saya katakan, saya diberi gratis dan saya berikan cuma gratis. Woi, orang-orang di sana, Pak, belum syarat ini, belum syarat itu. Saya katakan, kalau pada Yesus hanya syaratnya percaya saja pada Yesus, engkau pun mampu melakukannya. Karena apa? Setiap orang yang percaya diberikan hak, diberikan kuasa, diberikan eksousianya. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga adalah di mana Tuhan memberikan eksousia itu juga berarti dia power, kekuatan atau kuasa. Allah memberikan kekuatan atau kuasanya dalam setiap orang-orang percaya. Dan itu sebabnya saya tidak pernah gentar kepada dimanapun saya berada. Saya tidak pernah takut di tempat pelayanan, di pedalaman sekalipun saya tidak pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal dalam nama Yesus. Dan itu hak-hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, lakukan itu. Dan masih banyak, tapi saya sudah mengupasnya, atau liberty, ada kemerdekaan, ada juga right, hak, ya, di mana kita memiliki hak sebagai anak Allah. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita memiliki semua itu, jadi sebenarnya secara harfiah arti daripada eksousia itu, yang pertama jurisdiction, yang kedua authority, yang ketiga liberty, yang keempat power, yang kelima right, yang keenam strength. Jadi kekuatan Tuhan senantiasa menyertai. Tanpa kekuatan Tuhan kita akan senantiasa lemah. Kenapa Daud mengalami kekuatan yang daripada Tuhan? Karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Mengapa Paulus senantiasa mengalami kekuatan daripada Tuhan? Di dalam kelemahannya pun kasih karunia Allah, kekuatan Tuhan itu cukupnya baginya. Itu sebabnya dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I hope so. Saya berharap demikian, kita sebagai orang-orang percaya menyadari kuasa Allah itu lengkap diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Nanti sore saya masih membawakan ayat ini supaya kita lebih jelas. Kita sudah membahas dalam bahasa aslinya, di mana kita sebagai orang-orang percaya diberikan otoritas itu, diberikan kuasa itu, diberikan hak hukum, diberikan kemerdekaan. Dan saya sudah kupas beberapa waktu yang lalu. Dan kita sebagai orang percaya punya hak sebagai anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Dan saya berharap jangan lepaskan kuasa Allah itu dari hidupmu. Jangan lepaskan kuasa Allah itu dari bisnismu. Jangan lepaskan keluarga itu dari keluargamu. Jangan lepaskan kuasa Allah itu dari hidupmu. Hiduplah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat menyertai kami. Kuasamu, wenangmu, jurisdictionmu menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Dan saya berharap Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.